izinkan saya untuk mempresentasikan rencana pengembangan sekolah dalam transformasi pendidikan digital dalam rangka kompetisi Asia Smart School Award tahun 2021 SMP Manjusri Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya Syaiful Bahri, Sarjana Pendidikan, peserta Asia Smart School Award tahun 2021, Sekolah SMP Manjusri Padang dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Jabatan Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam presentasi ini saya akan membagi 3 kelompok. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang kenapa SMP Manjusri berbasis sekolah digital. Yang kedua, saya akan mempresentasikan nantinya rencana pengembangan sekolah. Yang ketiga, analisis SWOT. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya awali dari latar belakang. Berawal dari musibah COVID tahun 19 yang telah menimpa dunia, termasuk negara kita Indonesia, yang sudah merubah tatanan kehidupan secara umum, termasuk di dunia pendidikan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang kita sebut dengan PSBB. PSBB membawa dampak yang sangat luar biasa sekali di seluruh sektor, termasuk di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan dampaknya adalah bahwa pembelajaran secara tatap muka ditiadakan. Siswa belajar di rumah, sementara guru dan pegawai melaksanakan WFH yang jangka waktunya tidak bisa ditentukan entah sampai kapan berakhirnya, dan bahkan PSBB ditambah dan ditambah terus. Dari sinilah awal dimulainya era digitalisasi di SMP Manjusri, di mana semua aktivitas beralih ke teknologi yang sekarang kita sebut dengan era digitalisasi. COVID-19 yang semula musibah besar bagi semua manusia, namun kami SMP Manjusri menyikapi dan mengambil hikmah dari musibah ini yang dulunya tidak terpikirkan sama sekali untuk berbasis digital. Saat itu kami sudah mulai berdigitalisasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang saya akan memulai rencana pengembangan sekolah berbasiskan digital. Tahun 20, tepatnya bulan April, Indonesia sudah menerapkan PSBB. Siswa melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring saat itu hanya sebatas menggunakan WhatsApp atau WA sebagai media pembelajaran, dan Zoom baru sebatas simulasi. Karena pada saat itu kita kehilangan akal, karena belum ada satupun sekolah yang mengatakan bagaimana sistem pembelajaran yang benar dan baik itu. Kami menggunakan WA dan Zoom meeting baru kita gunakan hanya sebagai simulasi. Ini berakhir sampai semester genap. Bapak dan Ibu, memasuki semester ganjil tahun pelajaran 2021, di mana kami SMP Manjusri menyiapkan konsep pembelajaran dengan menggunakan video YouTube. Karena sebelumnya kami menganalisis dan mengevaluasi pada semester sebelumnya, yaitu pada semester genap menggunakan Zoom, banyak permasalahan, terutama permasalahannya penggunaan paket internet yang begitu besar, belum semua siswa mempunyai perangkat HP yang memadai, serta masih ada siswa yang menggunakan HP secara bergantian dengan keluarganya. Nah, saat itulah kami melaksanakan in-house training, tepatnya di bulan Juni. In-house training kami fokuskan kegiatannya adalah membuat video YouTube. Nah, memasuki tahun pelajaran 21-22, pembelajaran di SMP Manjusri menggunakan video yang dibuat oleh guru-guru yang di-share di channel YouTube-nya masing-masing. Penggunaan video pembelajaran ini juga kami evaluasi dan kami laksanakan analisisnya. Ternyata menggunakan video pembelajaran YouTube juga tidak efektif, karena banyak sekali kelemahan yang kami alami. Seperti kelemahannya siswa tidak menonton video,
kemudian paket yang begitu besar, dan lain-lain sebagainya. Artinya antara pengorbanan guru membuat video dengan hasil yang diharapkan tidak seimbang. Padahal merekam video, mengedit video jauh lebih sulit, sementara siswa tidak menonton video tersebut. Bapak dan Ibu, semester genap tahun 2021, tahun 2022, Kota Padang kembali melaksanakan tatap muka. Artinya sekolah sudah diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Namun dalam proses administrasi, guru tetap menggunakan LMS secara sederhana, yaitu Google Classroom sebagai tempat menghimpun tugas-tugas siswa. Nah, semester ganjil tahun 2021-2022, pemerintah menetapkan Kota Padang sebagai wilayah zona merah dengan level 4-nya, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada saat ini kami melakukan analisis dan evaluasi terhadap model dan strategi pembelajaran, di mana kami SMP Manjusri tidak lagi menggunakan video sebagai bahan pembelajaran, akan tetapi kami jadikan sebagai bahan penunjang. Pada semester ini kami menggunakan e-modul, yaitu modul yang dirancang oleh guru, nantinya di-share melalui Google Chrome, kemudian Google Classroom sebagai sarana kelas, dan kami juga menggunakan e-modul sebagai bahan literasi. Bapak dan Ibu, tatap muka terbatas memang berlaku di Kota Padang. Siswa diizinkan hanya boleh mengikuti pembelajaran 50% dari jumlah siswa. Artinya 50% siswa berada di rumah dan 50% siswa berada di sekolah. Hal ini juga mengalami kesulitan bagi kami awal-awalnya, karena bagaimana kami agar bisa selalu memperhatikan siswa, baik yang di rumah ataupun yang di sekolah. Strategi yang kami pakai adalah blended learning, artinya perpaduan teknologi dengan orang. Siswa yang di rumah tidak kehilangan haknya sebagai siswa atau lost learning, yang di sekolah juga mereka tetap menerima pembelajaran. Metodenya adalah guru melakukan share materi melalui Zoom, yang di sekolah melihat InFocus, sementara yang di rumah melihat handphone atau Android atau laptop, sehingga pembelajaran di sekolah dan di rumah tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, perencanaan untuk tahun berikutnya, tahun 22, 23 sampai tahun 24 nantinya, SMP Manjusri kami rancang menjadi SMP yang berbasiskan digital. Artinya semua kegiatan administrasi secara umum ataupun proses pembelajaran kita laksanakan secara digitalisasi. Baik Bapak dan Ibu, inilah program-program strategis yang kami rekap, yang kami buatkan rekapitulasinya untuk perencanaan TIK 4 tahun ke depan, yang sudah kita mulai dari tahun 2021, yang akan merupakan keharusan nantinya tahun 23-24. Yang pertama, Bapak dan Ibu, guru akan tetap nantinya membuat video YouTube. Yang kedua, membuat e-modul yang saat ini sudah kita mulai. Kemudian pembelajaran melalui LMS. Kemudian semua guru sudah harus menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Buku elektronik yang sudah kita mulai pada tahun pelajaran sekarang. Kemudian pembelajaran terintegrasi dengan TIK yang sudah kita mulai pada semester sekarang ini, yang tahun 22, 23, 24 ini akan menjadikan satu branding daripada SMP Manjusri. Kemudian LPP nantinya akan kita wajibkan melalui elektronik tahun pelajaran 22, 23. Kemudian kita akan merencanakan dan akan menggunakan LMS Jelajah Ilmu tahun pelajaran 22-23. Kemudian penilaian kinerja guru tahun pelajaran 22-23 sampai tahun 24. Kemudian penilaian kinerja melalui elektronik 22-23. Kemudian
Kemudian e-rapor sudah kami terapkan dari tahun 2021. Kemudian lapor mutu sekolah berdasarkan AKL itu akan kami terapkan tahun 2022-2023. Berikut yang terakhir, Bapak dan Ibu, analisis SWOT. Analisis SWOT untuk 4 tahun ke depan. Yang pertama, kekuatan. SMP Manjusri dirancang dalam 4 tahun ke depan sebagai sekolah smart yang berbasiskan digital. Yang kedua, kemauan guru-guru untuk terus belajar teknologi sangat tinggi sekali. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang cukup mendukung. Yang keempat, dukungan dari yayasan dan orang tua sangat tinggi. Kelemahan, sebagian kecil dari guru-guru SMP Manjusri Padang ada yang belum siap untuk melakukan perubahan. Kemudian biaya pendidikan yang masih relatif rendah. Opportunity atau peluang yang menjadi peluang di SMP Manjusri, Bapak dan Ibu. Yang pertama, sumber daya manusia atau tenaga pendidik yang masih muda. Hal ini tentu akan berdampak terhadap pengembangan kompetensi di bidang digital. Yang kedua, dukungan dari orang tua dan wali murid dalam program sekolah digital yang dibuktikan dengan hampir seluruh siswa memiliki Android dan laptop sebagai bahan penunjang terlaksananya sekolah berbasis digital. Yang ketiga, peralatan yang cukup memadai yang tersedia di sekolah. Tantangan atau threat. Sebagai tantangan untuk kedepannya SMP Manjusri adalah guru yang selalu berganti yang disebabkan diangkat sebagai tenaga P3K yang nantinya akan ditempatkan di sekolah negeri. Yang kedua, penggunaan kurikulum yang selalu menyesuaikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi di masa yang akan datang tidak sebanding dengan kompetensi guru saat ini. Yang keempat, kita mengkhawatirkan kehidupan sosial akan menjadi menurun akibat penggunaan teknologi. Kesimpulan, oleh karena itu seluruh stakeholder pendidikan tentunya harus melakukan perubahan dan kreativitas guna menghadapi tantangan terjadi di sekolah. Karena guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Namun guru-guru yang tidak bisa teknologi tentunya akan digantikan nanti dengan guru-guru yang memiliki kemampuan teknologi. Saya kira demikian presentasi saya pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua.